Saya berpikir saya bisa merubah istri. Ternyata ya tidak seperti itu. Makin saya memaksa untuk merubah, ternyata dia makin terluka. Karena kecermatannya dia menuntut saya banyak hal. Jadi kalau penampilan gimana sedikit komplain gitu. Sampai pernah sekali saya ocehin gitu ya. Aduh kamu kalau begitu udah menikah aja cari yang lain deh. Jangan menikah sama saya bilang gitu. Penghakiman dari orang, cacian. Kami diserang buzzer kan. Kami diserang oleh buzzer politik. Bahkan anakku juga terima bullying dan aku sebagai seorang ibu harus baca itu. Tidak bisa mendapatkan apa yang diimpikan dari pasangan hidup, membawa konflik dan tuntutan di dalam rumah tangga. Dan yang berbahaya, konflik dan tuntutan yang berlebihan ini membuat ada luka dan sakit hati terhadap pasangan. Pertanyaannya, masihkah ada harapan bagi rumah tangga yang seperti ini untuk diselamatkan? Masihkah ada kasih yang mempersatukan? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Apa yang baru diharapkan itu sulit untuk saya terima. Dan demikian pula sebaliknya, apa yang saya harapkan tuh nggak ada di dia. Jadi saya tuh mengharapkan suami yang lebih cheerful gitu ya, lebih ramah, terus bisa bercanda gitu ya. Ketemu dengan tipe yang begitu strict gitu ya, kebapaan gitu ya, serius gitu kan. Jadi gak bisa dapetin gitu apa yang sebenarnya jadi impian gitu loh. Pengen yang romantis gak dapet juga gitu ya. Jadi kayaknya waduh tenggelam semua mimpi gitu ya, kandas. Jadi itulah membuat konflik dan terlebih lagi banyak tuntutan ya. Karena kecermatannya dia menuntut saya banyak hal. Jadi kalau penampilan gimana sedikit komplain gitu. Sampai pernah sekali saya ocehin gitu ya. Aduh kamu kalau begitu udah menikah aja cari yang lain deh. Jangan menikah sama saya bilang gitu. Aku sempet sih alamin yang namanya stres ya. Ngimbangin dia gitu. Sampai kadang nangis sendiri dengan setiap tuntutannya gitu. Saya termasuk pribadi yang agak kaku ya, karena mungkin ini cetakan dari background daripada keluarga juga ya. Jadi tanpa saya sadari ya saya suka menuntut dan membanding-bandingkan dan berharap seperti yang saya mau. Saya berpikir saya bisa merubah istri. Ya ternyata ya tidak seperti itu. Makin saya memaksa untuk merubah, ternyata dia makin terluka. Nah, singkat cerita, pernah ada di masa dalam kami menjalin hubungan dia sampai sakit-sakitan sepanjang tahun, dari sakit mah, terus sakit ke pencernaan, sampai sempat lumpuh. Jadi ketika dia sakit-sakitan sepanjang tahun, selama setahun itu nggak sembuh-sembuh, saya jujur takut ya, merasa bahwa aduh ini jangan-jangan ini sakit ini kembali menyerang dia, dan itu membuat saya jadinya yang tadinya optimis, mensupport sampai saya rasa-rasanya hopeless, mau mundur saja. Tetapi ya saya bersyukur ya dalam kondisi seperti itu ya Tuhan ajar saya bagaimana kalau dulu saya menuntut dia berubah. Sekarang saya belajar bahwa saya yang mesti berubah. Kebetulan waktu itu saya punya satu komunitas di mana mereka sebutnya komunitas pria sejati, dan waktu itu saya banyak mendengar ya kisah dari hidup mereka dan kebenaran firman yang disampaikan. Itu cukup ya membuat saya terbuka bahwa bagaimana untuk kita melihat hidup bagaimana Daud yang bisa berubah, bagaimana dia ketika dia melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, dia merendahkan diri. Dan itu pertama kalinya saya merasa bahwa saya sudah say sorry, tetapi saya nggak pernah sungguh-sungguh meminta maaf dari hati saya. Nah akhirnya ketika itu pertama kalinya saya menangis, meneteskan air mata, dan saya berlutut dan saya minta maaf kepada istri saya. Waktu itu kita akhirnya Tuhan pulihkan, dan singkat cerita setelah 3 hari dia sembuh total dari penyakitnya yang selama setahun itu tidak pernah kunjung sembuh sampai saat ini. Ya, waktu itu sampai saya bilang begini,
saya akan ampuni kamu, tapi ada tapinya jadi waktu itu. Tapi saya mau lihat nih, ya kalau untuk benar-benar sampai kita nih benar-benar dalam kondisi baik, saya mau lihat, beri saya waktu, saya bilang dalam 2-3 bulan ke depan. Tapi ya ternyata dia terus buktikan ya pertobatannya, dia terus buktikan perubahannya. Dan ya saya menyesalnya sekarang ya, seandainya dulu saya yang duluan gitu kan minta maaf, ceritanya nggak begini kan. Istri saya adalah seorang penolong yang memperlengkapi kekurangan saya. Saya dan istri tidak harus sama, justru perbedaan kami memperlengkapi keluarga kami dan membuat kami semakin menjadi satu keutuhan yang seutuhnya. Kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan titipkan di dalam hidup saya. Dan saya mau mencintai, mengasihi, menghargai, menghormati seperti janji nikah kita. Baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dan dalam keadaan apapun juga sampai kematian memisahkan kita. Ya, saya bangga memiliki suami yang seperti kamu. Orang yang ya benar-benar Tuhan sediakan buat saya, membuat hidup saya semakin komplit, membuat hidup saya semakin berarti, semakin dibentuk, dan ya membuat saya semakin dewasa ya hari ke hari, dan semakin merasa dicintai. Thank you udah jadi teladan, udah jadi bukan cuma teladan, guidance juga untuk kita. Ya kita bangga punya mami daddy kayak kalian. Semakin bersyukur ya setiap hari lihat kalian juga how committed you guys are with God, to God juga. Memprioritaskan tetap kerohanian kita dibandingkan ya hal-hal yang duniawi. Mungkin banyak orang tua di luar sana lebih menuntut ke harus jadi dokter, harus berhasil, harus ya banyaklah dituntut nilainya harus bagus gitu. Tapi bagaimana ya mulai dari those simple things ya, kayak nilai aja nggak pernah dipermasalahin, yang penting melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya itu mungkin itu detail kecil ya gitu, tapi kayak sangat berdampak gitu. How kita tuh sadar gitu kayak kita nggak harus jadi perfect untuk kalian bangga gitu sama kita. Tapi bagaimana kalian tetap mengasihi kita apa adanya. Aku bisa melihat my future with you dengan contoh-contoh yang you memberikan untuk kita. And I'm really grateful for everything you do. And kayak Cece udah ngomong, setiap kali kita salah pun you tetap mengasihi kita, dan setiap kali juga selalu mengingatkan kita tentang Tuhan. Dan kadang kalau I lupa, you ngomong pelan-pelan, kasih tahu, ingetin. Ada juga Tuhan, kalau kamu bingung bisa nanya Tuhan. I sering struggle untuk my future, tapi setiap kali Mami Daddy selalu ingetin kita di sini dan juga ada Tuhan. Kalau kamu bingung bisa doa, bisa ngomong ke Mami Daddy. You're always there for me, and I'm grateful for that. I'm proud with you and happy to have you and to know you. Thank you, part of this family. I love you so much. Permasalahannya adalah seringkali kita mencari keutuhan kita di dalam diri orang lain, tanpa kita mengerti bahwa keutuhan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mendapatkan gambar diri yang benar, kita tahu bahwa kita utuh di dalam Yesus Kristus. Kita tidak akan mencari itu di tempat lain. Dan justru kita bisa mengasihi pasangan kita sebagaimana Kristus mengasihi kita. Sahabat saya yang satu ini akan menceritakan bahwa permasalahan di dalam hidupnya membawa dia mengerti betapa besar kasih Tuhan bagi dia. Dan itu memberikan dia gambar diri yang benar. Penasaran dengan ceritanya? Ayo kita ngobrol sama dia. Sahabat Solusi, hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang mungkin sahabat Solusi sudah cukup banyak kenal. So please welcome Kak Amanda Zevanya. Halo, hai Kak. Halo, apa kabar? shalom. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh nggak sih cerita sedikit tentang latar belakang seorang Amanda ini buat mungkin sahabat Solusi yang cuman kenal di sosmed, tapi belum kenal sebenarnya siapa sebenarnya seorang Amanda Zevanya. Oke.
Aku anak tunggal dari dari papa mama lah ya. Seorang anak tunggal, anak perempuan satu-satunya juga. Cuman kebetulan dari aku umur 2 tahun kayaknya ya, papa tuh pindah ke Papua untuk kerja di sana sampai sekarang. Jadi aku secara langsung in touch physically dibesarkan sama mama. Makanya puji Tuhan aku juga bisa bertumbuh sampai sekarang ya karena seorang ibu yang berdoa banget gitu. Ibu yang berdoa, ibu yang benar-benar cinta Tuhan, dekat sama Tuhan gitu. Mama juga banyak ngalamin mujizat juga dalam hidupnya. Sampai akhirnya aku tahun 2011 aku join Miss Indonesia. Dan puji Tuhan dapat runner up 1 waktu itu. Tuhan Yesus baik. Dan setelah itu ever since dari 2011 itu aku memang berkarir di entertainment industry sebagai host, sebagai presenter. Terus berlanjut, puji Tuhan 2013 dipercaya nge-host Miss World. Taraf internasional, broadcasted ke 180 negara waktu itu. Terus kemudian ya udah berkarir di entertainment sampai 2018 aku nikah. Masih lanjut sih pekerjaan entertainment masih lanjut, cuman karena mungkin prioritas dan fokusnya juga udah bergeser nih ya, berumah tangga terus punya anak juga. Ya masih berkarir, masih entertainment sesekali, tapi ya mostly sekarang jadi ibu rumah tangga. Porsinya berkurang. Porsinya berkurang. Okay. Menjadi istri pendeta itu bukan hal yang mudah, terutama di zaman sosial media seperti sekarang. Seperti kata kamu tadi kan orang gampang banget jempolnya buat ketik apapun. Tentu ada tuntutan tersendiri dari jemaat, dari orang-orang yang mungkin bahkan gak kenal ya, cuman lihat di sosial media. Iya banget lagi. Ada tuntutan istri pendeta harus begini, istri pendeta harus A, B, C, D. Terus ada kalanya kita nggak seperti itu. Bagaimana cara kamu cope dengan itu? Tuntutan iya pasti ada. Karena kan setiap orang juga punya standarnya beda-beda kan ya. Betul. Ya aku sih lebih kepada yang penting aku tahu hidupku. Aku tahu keluargaku tahu hidupku. Tuhan tahu hidupku. Itu aja sih gitu. Jujur awal-awal sih terganggu ya Kak. Itu dia. Awal-awal terganggu gitu. Cuman dari tuntutan-tuntutan itu ya aku berusaha untuk Menempatkan diri. Betul. Menempatkan diri, menyesuaikan diri dengan kebutuhan jemaat, kebutuhan gereja. Tapi pada akhirnya aku hanya bisa melakukan apa yang aku mampu. Iya. Aku nggak bisa melakukan apa yang aku nggak mampu gitu. Apa yang aku nggak mampu dan aku nggak nyaman. Aku melakukan apa yang aku bisa dan aku nyaman lakukannya. Lepas dari itu ya sudah, aku nggak bisa kontrol orang. Dan di dalam konflik yang kamu bilang di dalam keluarga pendeta pun ada konflik, ada permasalahan, ada pasang surut. Bagaimana kamu dan Pastor Gideon menghadapi konflik sebagai sebuah keluarga yang dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan, bahkan melayani Tuhan secara sepenuh waktu? Menghadapinya, yang pertama adalah kita sebagai keluarga harus satu hati. Oke, kembali lagi satu hati. Satu hati dulu, jangan sampai kalau ada konflik dari luar, malah dalamnya juga berkonflik. Oke. Hancur udah. Udah luar dalam serangannya. Iya. Tapi justru ketika ada konflik dari luar, ya di dalam harus kuat. Dan justru lewat konflik itu, mungkin ya sekitar 5 bulan belakangan ini, aku sama Pastor Gideon lagi ngalamin momen yang sangat roller coaster dalam hidup gitu. Mungkin ini one of the top season yang paling berat lah gitu. Penghakiman orang yang bahkan nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau ibaratnya kayak gunung es tuh, ini yang mereka tahu, ini yang mereka pikir mereka tahu nih. Jadi di bawah permukaan lautnya ini yang mereka pikir mereka tahu, dan ini yang mereka nggak tahu. Gitu. Tapi kan orang berkomentar ya berdasarkan apa yang mereka pikir mereka tahu aja kan gitu. Penghakiman dari orang, cacian, bahkan ancaman, bahkan sampai anakku juga terima bullying dan hate lah gitu. Anakku distigmakan
dikasih stigma yang nggak baik. Dan apa ya, buat aku sih ada ancaman ya gitu. Sampai kamu gede, ini akan terus menghantui tumbuh kembangmu. Bayangin kan anakku Umur masih berapa? TK, anakku masih TK gitu. Anakku masih TK. Aku sebagai seorang ibu harus baca itu, dan jujur ya, ada momen aku terintimidasi lah gitu. Kayak gimana ya, gue harus, thank you. Gimana gue harus nurture dia gitu. Nurture dia, how can I? Anakku yang satu lagi masih umur 2 tahun gitu. Kadang ketika ngeliat dia lagi lari-lari di rumah gitu. Terus ketika intimidasi itu datang, berat sekali gitu. Ada momen dimana bahkan kami diserang buzzer. Kami diserang oleh buzzer politik pada saat kami lagi liburan. Waduh. Kami lagi liburan keluarga, tiba-tiba, loh kok ini notification banyak banget ya gitu. Pas kita lihat, ya dan maksudnya juga kan puji Tuhannya aku kan ada di entertainment ya, jadi aku ngerti lah gitu. Ngerti maksudnya kayak, oh ini apakah ini real atau ini buzzer gitu. Ya pada situ sih kita ketawa-ketawa ya, kayak ya ampun kita sampai diserang buzzer gitu. Tapi ya nggak bisa bohong, ada sisi yang ketika kita down lah gitu. Tapi Tuhan itu baik Kak, Tuhan itu baik. Justru di momen-momen ini, aku sama Pastor Gideon justru kami jadi, dulu kami punya jam doa. Tapi di momen ini kami punya mesbah. Mesbah setiap malam. Setiap malam kami masuk ruang doa, kami nyembah, kami pour our heart to God. Ya justru malah lewat ini hubungan kami sama Tuhan justru malah makin gila Kak. Gitu. Kayak jadi gini, kalau Ayub bilang dahulu aku mendengar engkau dari kata orang, tapi kini mataku sendiri memandang engkau. Ya jujur itu yang sekarang aku sama Pastor Gideon jalanin gitu, yang benar-benar kita experience. Bahwa oh mungkin dulu kita tuh cuman dari kenal Tuhan itu ya dari kesaksian orang, dari gimana kita pelayanan, dari kita melayani orang. Tapi justru lewat momen-momen ini kita benar-benar ngerasain Tuhan dekat, Tuhan ada, Tuhan tolong. Walaupun ya prosesnya memang nggak mudah gitu, untuk tapi namanya kadang kan Tuhan yang paling tahu ya gimana cara menghandle kita. Tuhan yang paling tahu, oh kalau Amanda nih mesti begini, kalau Pak Tudu nih mesti begini gitu. Dia yang paling tahu gitu. Justru di momen ini dia justru menunjukkan dirinya sama kami. Menunjukkan pertolongannya sama kami. Menunjukkan kekuatannya sama kami dan pembelaannya yang luar biasa sama kami. Gitu. Dan ya jadinya kami ya udah jalan step by step aja sama Tuhan. Step by step jalan sama Tuhan, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Kadang-kadang ketika down, kayak tinggal Tuhan tolong, Tuhan capek, Tuhan udah gak kuat lagi gitu. Punya intimacy yang kayak gitu sama Tuhan gitu, dan have that confidence to come to Him. Punya kepercayaan diri itu untuk datang sama Dia, just se-fragile-fragilenya lo aja gitu. Aku nggak kehitung di momen aku bahkan lagi nganter anakku pulang nganterin dia, of course gitu ya. Ya sampai sekolah pulang nggak kehitung gitu. Dimana aku cuma pegang setir bilang, Tuhan aku capek banget. Tuhan aku nggak kuat, Tuhan aku nggak kuat, aku capek banget gitu. Ya menurutku dengan kita punya keyakinan dan confidence itu bahwa Tuhan dekat, Tuhan sayang, dan Tuhan mengasihi, so kita bisa datang sama Dia tuh kapan aja gitu. Dan ketika kita datang sama Dia kan kekuatannya dicurahkan sama kita kan. Dia kasih rohnya sama kita. Rohnya bicara sama kita. Rohnya ingetin kita bahwa
rohnya kembali apa ya? Makanya dibilang meditate on God's word kan. Renungkanlah firman-Nya gitu. Renungan kan menurut aku nggak semata-mata kita baca terus kita iniin, tapi kan ketika merenungkan itu ketika kita any moment, any circumstance kita kembali recite firman-Nya gitu. Kita ucapkan kembali firman-Nya, kita bilang kau yang pegang aku dengan tangan kananmu, kau memberiku kemenangan. Terus datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika firman itu, ketika Roh Kudusnya ngomong sama kita, ingetin firman itu yang jadi kekuatan buat kita. Apalagi sih Kak gitu. Ketika roh kita lemah, dari mana kita dapat kekuatan rohnya? Ya dari Roh Kudus itu sendiri gitu. Ada satu momen Kak, di mana aku udah bener-bener nggak bisa berdoa lagi. Aku bilang kayak, Tuhan ini kayaknya kekuatan terakhir aku untuk berdoa. Kok aku berdoa tapi aku nggak ngeliat perubahan apa-apa. Sampai satu momen aku doa, aku masuk ruang doa, aku cuman bilang, Tuhan ini kayak kekuatan terakhir aku buat berdoa. Mungkin besok aku udah gak bisa doa lagi. Wow. Karena aku udah gak kecewa sama Tuhan, tapi aku udah gak punya tenaga. Gak punya kekuatan lagi. Aku udah gak punya kekuatan lagi buat doa. Kayaknya mau ngomong apa juga, udah gak tahu mau ngomong apa. Kayak udah semua aku omongin deh sama Tuhan gitu. Kayak tiap hari doaku sama loh Tuhan. Tiap hari aku ngomongin tuh sama, hal yang sama. Aku gak berubah, doaku sama tiap hari. Gitu. Aku udah gak punya kekuatan lagi, aku udah gak punya tenaga lagi buat doa gitu. Terus sampai aku baca firman, baca renungan, bilang, iya karena kamu udah ngomong terus sama Tuhan. Kapan kamu mau denger Tuhan ngomong? Iya. Ya kamu capek orang kamu terus yang ngomong. Iya. Iya. Ya capek kamu terus yang ngomong soalnya. Aku mau ngomong sama kamu ngomong terus. Terus aku bilang kamu capek. Ya aku mau ngomong sama kamu. And abis itu aku bilang, oke God. Oke. Aku rendahin diriku. Tuhan mau ngomong apa? Talk to me, speak to me, I'm ready to listen. I humble myself to listen to you. Dan ini satu pengalaman yang spiritual dan sangat personal buat aku Kak. Aku sampai catet di notes handphoneku karena aku gak mau lupain momen ini. Aku tidur. Aku lagi mimpi. Aku lagi mimpi, aku sama Pastor Gideon menuju satu tempat dengan kecepatan tinggi, dengan kenceng, kita ngebut di jalan tol. Terus ada orang yang berusaha untuk nahan langkah kami gitu. Ada orang yang berusaha nahan langkah kami. Tapi kami ngebut di jalan tol, orang ini ngejar dari belakang. Di tengah-tengah mimpi itu, tiba-tiba jadi kami tuh tidur gini, karena anakku yang gede tuh tidur sama papanya di kasur atas, karena ranjang kami cukup tinggi. Aku sama anakku yang umur 2 tahun, kita tidur di kasur bawah karena dia lasak banget. Kalau ini bisa ngeguling kemana-mana tahu. Jadi kita di kasur bawah. Tiba-tiba anakku yang udah umur 5,5 tahun ini yang tidurnya udah nggak lasak, tiba-tiba jatuh dari tempat tidur. Tempat tidurnya cukup tinggi, mungkin segini ada kali. Iya. Buak, jatuh jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu jam-jam di mana Tuhan sering bangunin aku untuk doa. Gitu. Tiba-tiba anakku jatuh, dia nangis. Aku panikan, aku gendong, aku cek respon ya kan kita tahu kalau anak jatuh katanya cek responsnya, lihat nggak bisa matanya lihat nggak, aku dengar mama nggak gini, dengar mama nggak gitu. Oh tapi sakit, oh oke aman. Terus karena abangnya nangis, adanya jadi kayak keganggu, berisik nih, keganggu. Akhirnya Pastor Gideon bilang, udah kamu jagain yang kecil, aku urus yang gede gitu. Terus kita pasang taruh bantal di pinggir gitu, di pinggir tempat tidur. Terus aku sambil peluk anakku yang kecil, sampai dia tertidur lagi. Aku tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Ada apa kok? Di momen aku lagi berat, anakku jatuh gitu kayak, apa sih Tuhan ini ada apa sih gitu? Tuhan tuh mau ngomong apa sama aku, mau kasih tau apa sama aku gitu. Terus di momen itu, ini, mungkin banyak orang gak percaya, tapi it's real Kak, it's very real. Aku denger Tuhan ngomong, mungkin bukan denger audible ya, kayak bukan denger yang ngomong gitu, enggak. Tapi ini jelas sangat nyata, sangat jelas. Tuhan bilang sama aku, Matius 7:11. Kak, itu bukan ayat yang, mungkin ayat favorit orang-orang. Mungkin bukan ayat yang orang tuh mungkin kalau Roma 8:28 itu kan kayak familiar banget. Yohanes 3:16 itu familiar banget. Tapi sangat jelas Tuhan bilang Matius 7:11. Aku buka handphoneku sambil aku peluk anakku yang kecil. Tuhan, aku baca, aku nangis banget. Tuhan bilang, jikalau kamu yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik untuk anakmu,
apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan pemberian yang baik bagi orang-orang yang percaya berharap kepadanya. Ya. Aku nggak ngerti tadinya, kok ayat ini ya? Tapi lagi-lagi begitu jelasnya Tuhan ngomong sama aku. Tuhan bilang gini, aku sengaja bikin anakmu jatuh agar kamu lihat bagaimana kamu merespon terhadap kesusahan anakmu. Kamu aja langsung comfort dia, langsung gendong dia. Kamu langsung bangun dengar teriakannya, kamu peluk dia, papanya langsung bangun benteng perlindungan di sekitarnya. Anakmu yang kecil ngerasa nggak nyaman, kamu langsung peluk buat dia nyaman dan kembali dia rest. Apalagi aku. Ya, wow. Wow. That was very beautiful. Ya. Indah banget, momen yang indah banget sama Tuhan gitu. Dan di situ aku benar-benar nangis sejadi-jadinya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang thank you Tuhan, thank you and thank you. Nggak bisa aku ngomong yang lain, cuma bilang makasih Tuhan. Dan ketika aku mulai bisa pull myself back together, aku bilang maaf ya Tuhan gitu. Kalau mungkin all my cries selama ini meragukan Tuhan sebenarnya. Mungkin selama ini tangisanku tuh kayak Tuhan tuh tolong gak sih? Tuhan tuh denger gak sih? Gitu. Magical Kak. Kalau mungkin bisa dibilang secara familiar, it was very magical gitu. Kayak Tuhan sengaja bikin anakku jatuh supaya aku sendiri melihat, Amanda melihat bagaimana Amanda merespon sama anaknya. Kamu aja segitunya sama anakmu. Kamu yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik pada anakmu. Apalagi Bapa di surga. Apalagi aku sama kamu. True. Ya. Dan Justru malahan kadang lewatin momen yang berat gitu ya dalam hidup. Justru itu momen dimana Tuhan lagi-lagi memperkenalkan dirinya sama kita. Lagi-lagi memperkenalkan dan kayak, hey, it's me, halo gitu. ya. Ya memang mungkin ya caranya pasti nggak gampang. Caranya nggak mudah. Mungkin caranya lewat masalah. Tapi justru lewat masalah, Tuhan nyatain mujizatnya. Gimana Tuhan nyatain mujizat kalau nggak ada sesuatu hal yang keren yang bisa dia lakuin kan? Menurut aku it's not mujizat gitu. Ya udah gitu aja. Tapi mujizat yang besar sekali ketika kita ngalamin masalah yang kayaknya udah nggak ada yang bisa tolong. Iya. Tapi entah gimana tiba-tiba diintervensi aja di tengah jalan. Ya. Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Allah yang menciptakan kita, Ia juga mengasihi kita. Dan itu Ia buktikan dengan jalan menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Kalau kamu sedang merasakan sedih, tertekan, dan banyak sekali masalah, atau bahkan merasa tidak berharga, ingatlah bahwa Allah yang menciptakan kita, memandang kita dengan pandangan kasih. Dan itu semua bisa kita dapatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang membenarkan dan menyelamatkan kita. Kita sebenarnya tidak berharga karena dosa. Namun Yesus Kristus yang paling berharga, rela bayar harga, agar kita yang tidak berharga menjadi berharga di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa sekali lagi hari ini kami diingatkan tentang identitas kami. Siapa kami di dalam Engkau, bahwa kami adalah orang yang dikasihi, orang yang berharga. Dan kami sungguh bersyukur itu semua kami dapatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia yang paling mulia rela menjadi hina agar kami yang hina menjadi sangat mulia. Dan Dia yang berharga, rela bayar harga, agar kami yang tidak berharga karena dosa ini menjadi berharga di hadapan-Mu. Dan inilah yang sungguh kami pegang dalam menghadapi apapun dunia ini. Bahwa kami kenal Engkau dan kenal siapa kami di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kamu diberkati dengan acara ini, kamu bisa scan QR Code yang ada di layar kamu, sehingga kabar baik lebih lagi bisa diberitakan lewat acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.